Selamat siang, ketemu lagi sama Ma Oil. Happy International Essential Oil Day. Aduh, agak kelibet sedikit. Maaf ya, namanya juga mak-mak disuruh YouTube live streaming. Aduh, biasa juga di dapur disuruh-suruh live kayak begini. Semoga semuanya sehat, semangat, dan udah duduk manis di depan layar kaca YouTube-nya. Mak mau nyapa dulu nih teman-teman semua yang sudah hadir di acara Ma Oil dan bareng Ses Oil dan bareng sama Wellnessia Budok Lia. Mau sapa dulu teman-teman yang di Zoom. Teman-teman yang di Zoom mungkin boleh nyalain dulu kameranya dan berpose yang cantik. Halo teman-teman, ayo nyalain kameranya. Kita mau lihat nih siapa aja sih di Zoom. Ada siapa aja sih di Zoom? Nah, ada teman-teman emak dari Jakarta, Jakarta aja dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Pinggiran. Jakarta Pinggiran yang mana ya? Ada dari Solo, dari Kuala Lumpur, dari Manado. Halo semuanya, seneng banget deh semuanya ikut sama acara Ma Oil pada siang hari ini. Eee, 2 hari ini seru banget ya gitu kan. Kita semua tuh merayakan International EO Day. Seru banget. Banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan oleh teman-teman Oilers di Young Living Indonesia. Semata-mata semuanya ini tuh kita bikin karena kita tuh mau bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan essential oil. Essential oil yang membuat hidup kita lebih berkualitas, membuat hidup kita tuh lebih lebih apa ya? Mau bilang lebih sehat takut di ini sama kondak ya kan. Pokoknya lebih baik lah, kualitas hidup kita lebih baik. Nah, yang Living Indonesia selain menggelar LYPR, dia kantor juga ada promosi ini loh. Kamu udah pada punya belum? Ini oil 25 tahun essential oil. Ini oil isinya ajaib-ajaib. Soalnya ada frankincense, ada myrrh, kalau masih pakai buat muka. Harganya mantep banget kalau dilihat dari isinya, harganya cuma 909.000, sudah bisa dibeli di virtual office. Ya, ini bisa IR, bisa SO. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai nggak beli. Ini essential oil, ini special collection, nggak bakalan keluar lagi. Ini cuma keluar di waktu tahun lalu, yang Living keluarin 25 tahun, yang Living merayakan 25 tahun ulang tahunnya. Jadi ada essential oilnya. Buat yang suka-suka koleksi, harus dibeli ini oil, ya kan? Nah, kenapa Mak juga ikutan menyelenggarakan LYPR pada siang hari ini? Supaya kita semua kenal sama essential oil. Lebih kenal dan lebih mencintai essential oil. Nggak kayak temen emak yang satu ini nih. Pilih Pak kita sayang, cium Pak kita sayang. Aduh, sedap sekali. Apa ini, Kang? Hai Say, aku dapat Sus Oil. Apa kabar? Sehat toh? Somaka? Pastikan somaka. Lantaran kalau perut kenyang, hati senang. Kita mau senang-senang di channel ini, kasihan. Ini channelnya Sus Oil. Kiapa ada baking di channel ini? Lantaran ini, Sus mau kasih lihat Sus koleksi. Coba ngoni lihat ya. Banyak sekali toh. Kalau ngoni mau tahu, udah beli dan jual tanah kasihan ini. Makanya nggak jual diri, cuma jual tanah. Oke? Kalau Ngoni bilang Ngoni tahu semua ini apa? Kalau Ngoni tahu, Ngoni tahu. Lantaran Sustin tahu ini apa kasihan. Sus cuma ada beli jo. Karena tahu apa ini kegunaan. So itu, ini channel Sus Baking for Ngoni semua yang mungkin so beli so ini Martin tahu apa ini. Coy, karena Sus ini tahu. Ada nih frankincense. Sesot pikir ini Om Franz peminya. Ya apa DP nama begini? Ada yang susah sekali mau cumue. Ada yang DP nama Cypress. Kok ada yang DP nama apa? Melaleuca mana dia Melaleuca alternifolia
dia, cowok nih, boleh nggak ada cowok ini? Apa ini kegunaan? So itu di Sespo channel ini kita semua mau belajar. Orang semua mau pandai sama-sama supaya orang tahu apa nih kegunaan ini. Mar, so bicara panjang, banyak so yang mengartikan apa yang sudah bilang tentang saya. Sus ini lahir di Jakarta, Mar semua keluarga ada di Manado. Jadi pas Sespo channel cuma pembukaan nih. Orang Sus mau sapa di Manado, di luar mana-mana semua ada. Mar, di channel-channel berikut mau balokkan Sus supaya semua orang mengerti. Jadi jangan lupa tekan subscribe. Apa penting? Subscribe bohong so itu. Subscribe say, jangan lupa yang like kasih jempol banyak-banyak tuh jempol. Tetangga jempol taruh juga di situ. Kalau saya bunyi tuh lonceng supaya kalau ada video-video baru, selalu nih yang paling pertama Mbak Uni, ya tau? Mantap-mantap. Sampai baku dapat ulang di channel Sus berikutnya. Dah. Halo Say, baku dapat deng Sus Oil. Selamat datang di kehidupan new normal. Hari ini ada yang new juga, ada yang baru juga. Bertepatan dengan International Essential Oil Days 12 Juli 2020, ada yang launching YouTube channel. Siapa dia? Saya sendiri, Sus Oil. Salam kenal semuanya. Hari ini support by Ma Oil dan juga Wellnessia Budok Lia Arifano. Siang hari ini bakalan jadi hari yang spesial. Kenapa? Mau dijelasin dulu. Kenapa nih bisa dibentuk channel ini? Kenapa Sus tertarik bikin channel YouTube untuk ngomongin soal oil-oilan? Karena Sus tuh juga suka ngobrol. Sus itu suka yang namanya ketemu-ketemu orang. Sus itu suka yang namanya mau belajar juga Sus suka. Tapi yang Sus paling suka, Sus sukanya makan. Ada yang sama suka makan juga? Oke, jempol 2 buat kalian semua. Dan mungkin Sus nih seringkali mungkin keluar kata-kata bahasa Manado karena memang Sus sih lahirnya di Jakarta. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki Sus ini made in from Manado. Jadi buat teman-teman di Manado, hai, yang di Indonesia Timur semua hai. Pokoknya yang udah join saat ini di streaming YouTube live dari Sus Oil, saya mau sapa semuanya. Hai, thank you udah join dan kita mau belajar sama-sama ya. Hari ini, judul Sus Oil series yang pertama adalah Crash Landing on Oil. Sus juga sempat, jatuh cinta banget yang namanya oil. Padahal sebenarnya nggak tahu itu apa gitu. Tapi entah kenapa langsung bisa jatuh cinta. Jadi, Sus ini kan suka menyanyi. Hari-hari Sus tuh Sus bernyanyi, Sus lama di panggung. Kok lama di panggung? Emang ya agak lebar kayak panggung, tapi bukan panggung. Maksudnya Sus itu memang kerjaannya MC, nyanyi dan segala macamnya. One day Sus harus nyanyi nih malamnya. Dan Sus itu hari sebelumnya tiba-tiba suara abis, hilang, serak banget. Mau ngomong tuh sakit banget tenggorokannya. Lalu Sus datang nih ke Sus punya teman yang Sus tahu dia dokter. Dan Sus tanya, Budok, ini apa dong, harus ngapain nih? Untuk bisa ini besok harus ada suara, nggak mau tahu harus ada suara. Tiba-tiba, bahasa apa itu? Sus dikasih sebotol seperti ini. Dulu sih ingetnya 3 botol, oke? Dikasihnya 3 botol. Lalu udah gak inget lagi gimana ceritanya. Udah diolesin semua di dada, udah dikasih, disuruh hirup juga segala macem. Dan percaya, bukan percaya gak percaya, percaya dan harus percaya. Malam itu ya, itu rasanya plong banget tenggorokannya. Rasanya tuh juga happy, jadi kayak hilang kekhawatirannya. Karena besok kan cemas banget ya, khawatir banget. Aduh ini gimana kalau suara gak ada, bener-bener harus nge-MC dan nyanyi. Tiba-tiba tuh feelingnya happy banget, udah gak khawatir lagi, terus tiba-tiba langsung sehat. Nah, Sus tanya dong sama Budok, ini apa yang Budok kasih gitu loh ke Sus. Jadi saat ini Sus mau langsung undang nih di Sus punya channel tamu pertama
ini tamu bukan kaleng-kaleng say, tamu kehormatan. Karena berkat Budok ini, hidup Sus Oil menjadi lebih baik. Lebih baik apa? Ya seperti lihat ya, semuanya besar. Pokoknya jadi lebih happy, entah kenapa tuh ngadepin hari-hari semuanya happy. Jadi langsung saja Sus mau panggil, Sus mau undang masuk ke channelnya Sus Oil dari Wellnessia Budok Lia Arifano. Yeay. Halo, Sus. Aduh Budok, kita salam dulu. Terima kasih sudah mau hadir di channelnya Sus Oil dan happy banget loh kita bisa ketemu dan udah lama banget ya nggak ketemu ya Budok ya. Iya. Ketemunya kayaknya cuma di WhatsApp grup nih. WhatsApp kita chatting soal ngomongin begini-beginian. Budok, Yes. ini kan udah beli nih ya. Lihat nih koleksi aku nih ya, Budok. Ini koleksi Budok. Saya udah nggak makan-makan. Percaya. Soalnya besar begini. Nggak makannya segede gini gimana makan? Ini sampai jual tanah ini yang di Manado buat demi beli oil-oil ini. Kan emang mahal banget Budok. Jadi aku nih mau nanya gitu loh sama Budok nih. Kenapa Budok bisa nawarin ini botol-botolan ini sampai aku tuh bener-bener ngalamin sesuatu yang nggak pernah kebayang, nggak pernah tahu bahwa ada tuh sesuatu yang ajaib gitu loh. Jadi aku mau tanya, aku mau kasih tahu ke semua teman-teman yang saat ini tentunya udah like, udah subscribe, udah bunyiin loncengnya juga untuk bisa belajar sama-sama soal yang namanya oil. Aku bener-bener nggak tahu loh Budok. Jadi harus sejelas-jelas mungkin ceritain semua ini. Tapi sebagai tuan rumah yang sopan ya, aku mau tawarin minum dulu dong. Budok, ini minuman favorit aku. Wow. Di kulkas aku nggak ada yang lain. Selain Ada yang cuman itu. ini. Itu kulkas yang di kamar, kulkas yang di bawah banyak. Jangan sedih. Jadi hari-hari cuma makan ini doang. Hah? Minum? Oh iya. Makanan botol. Pesan ya? Aku mau tawarin Budok dulu dong. Oke. Mungkin buat teman-teman yang udah punya begini juga, yuk kita minum yuk. Ini bagus banget buat kita hari-harinya jadi lebih berwarna. Dari warna minumannya aja, ini warnanya merah. Merah artinya berani. Oke? Oke, taruh di sini biar sombong. Sip. Cheers, Budok. Hidup lebih baik. Yes. Cheers. Buat yang mau tahu, agak cepet ya nelennya, maaf, aus. Kalau Budok tadi alam banget, gitu ya. Jadi buat yang mau tahu ini, nanti boleh DM boleh chat langsung deh di Sus punya channel ini untuk tanya ini apa. Sus nggak mau ngasih tahu dulu, rahasia dong. Oke, jadi sekarang Budok udah siap buat cerita Siap. semuanya. Saya juga masih. Nah, kan ada yang bilang nggak kenal maka kenalan dulu. Yes. Oh. Kenalan dulu dong Budok sama semua yang sudah follow di YouTube ini dan juga ada yang di Zoom. Silakan Budok. Terima kasih, Sus. Halo semua teman-teman, selamat siang. Pertama, Happy Essential Oils Day. Yes. Dan sebelumnya saya mau koreksi, kalau sekarang istilah new normal itu dikoreksi ya sama pemerintah. Oh. Jadi sekarang sekalian edukasi, namanya adalah adaptasi kebiasaan baru. Nah. Karena new normal ternyata memberikan banyak salah persepsi sehingga orang-orang bisa keluar karena berpikir oh kemarin seperti biasa tapi ini yang baru gitu, hanya cuma pakai masker tapi tetap berkerumun juga nggak benar juga ya. Yes. Jadi sekalian lewat nebeng channelnya Sus Oil juga ada edukasi bahwa sekarang namanya adalah adaptasi kebiasaan baru. Kehormatan buat Sus Oil. Sus Oil baru tahu. Terima kasih Budok. Ya itu kewajiban kami untuk terus mensosialisasikan karena kita harus berjuang bersama-sama untuk melewati masa pandemi ini. Yes. Ya, oke. Perkenalan, nama saya Lia berasal Lia Arifano. Saya seorang dokter. Saya mengenal essential oil itu sejak awal karir saya waktu praktek. Jadi waktu itu saya dikasih sama seorang temen dari Amerika, waktu itu bawa essential oil. Dan saya pinjam ya Sus ini oilnya. Boleh. Soalnya ini katanya harga tanah loh, jadi saya agak-agak ngeri Kalau di rumah megangnya. Sus mau datang, pegang bawa pulang. Jangan Oh kira serius? susah. Yes. Tapi ini udah mau habis Sus. Sus ganti baru, jangan sedih.
Ya. Dan saya diperkenalkan oleh satu essential oil, kebetulan waktu itu yang living. Dan kemudian tahun itu tahun 2000, 2001 awal. Jadi kayaknya belum ada di Indonesia sih kayaknya ya. Dan waktu itu saya mencoba menggunakan ini. Sebelumnya yuk sama-sama sebelum saya memperkenalkan diri lebih lanjut, Yes. boleh kita coba sama-sama ya. Oke, aku pilih yang paling mahal ya. Enggak, semua mahal Bu. Ya, pilih aja. Ini adalah, kalau Budok ingat, ini adalah oil yang pertama Budok kasih ke aku. Oh oke, aku aja udah lupa tuh. Teman-teman ada oil di sebelahnya, di sekitarnya. Yuk sama-sama ambil oil yang jadi favorit teman-teman semua. Yuk kita buka sama-sama, terus kita taruh di telapak tangan kita satu tetes. Budok, Nah, kan telapak tangan aku kan luas Besar nih, ya? panjang kali lebar. Punya Budok kecil. Masa cuma setetes? ini namanya juga esensial ya, nurses. Maksudnya dia bukan minyak goreng. Oh, oke. Nah, jadi ini adalah sebenarnya kayak ekstrak dari, kalau ini peppermint, dari Yes. berkilo-kilo peppermint jadinya adalah oil ini. So satu aja udah tetes. Satu aja udah tetes. Satu aja udah cukup, satu aja tetes. Siap. Terus Yuk, apa ini? Yuk kita aktifkan. Aktifkan. So, Berapa kali, Budok? kalau mau kurus sih mungkin bisa sampai besok boleh. Nggak Tapi makan begini-begini aja gitu ya. ini 2, 3 kali, 5 kali, oke. Ya, oke. Lalu Terus? sama-sama kita hirup ya. Yuk, sama-sama kita hirup. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekali lagi ya. Inhale, exhale. So, ini peppermint adalah oil favorite saya. Ini yang warnanya hijau ini. Enak banget ya. Ya, kebetulan saya dari pagi agak-agak sakit kepala, jadi dari pagi udah baluran peppermint saya. Wow. Oke. Nggak mau rugi. Sudah? Mahal. Ya, saya mulai praktek tahun 2000-an dan kemudian tahun 2005 saya benar-benar praktek di holistic medicine. Kenapa waktu itu saya praktek di holistic medicine? Karena saya ngerasa kayaknya kok karena saya cuma dokter umum, saya cuma bisa ngebantu pasien-pasien saya tuh dengan kayak ngasih benar-benar cuman dari simptomnya saja gitu. Jadi saya berasa kok nggak menyelesaikan masalah gitu. Akhirnya saya ngambil satu ilmu tambahan, course. Jadi beberapa course saya ambil waktu itu, dan kemudian saya mulai praktek di bidang bioresonance therapy waktu itu tahun 2009-an kira-kira. Itu makanan apa, Budok? Itu ntar saya terangin, agak panjang ceritanya soalnya, jadi ntar ada di presentasi saya. Asik. Dan saya waktu itu mulai menggunakan oil-oil ini. Waktu itu saya jujurnya agak sulit menemukan yang living waktu itu di Indonesia, jadi saya masih pakai oil-oil yang lain. Tapi saya karena suka banget dan saya percaya akan kemampuan essential oil, jadi nggak tahu kenapa itu juga membantu pasien-pasien saya dalam proses meningkatkan mereka punya quality of life gitu. Jadi mereka happy aja. Nah kemudian tapi sekarang saya udah nggak praktek lagi. Saya banyak praktek untuk keluarga dan teman-teman aja. Ini salah satunya, nih modelnya seperti ini. Sukses. Dan banyak sekali menggunakan essential oil. Bahkan saya awalnya kalau benar-benar hanya untuk preventif, untuk benar-benar mungkin menjaga kita punya stamina dan sebagainya, saya menggunakan oil-oil dan vitamin-vitamin yang saya pakai untuk membantu kesehatan saya. So itu kira-kira. Sekarang saya kerja di satu perusahaan alat kesehatan dan terus berusaha untuk bersama teman-teman yang punya passion di bidang essential oil untuk bersama-sama belajar. Yang penting belajar ya, belajar lagi untuk gimana caranya bisa menggunakan apa yang Tuhan sudah ciptakan melalui tumbuhan terutama, yang pastinya akan membantu kehidupan manusia. So itu yang menjadi kepercayaan saya, bahwa melewati edukasi, orang teredukasi dengan baik dan orang bisa membantu hidupnya, membantu keluarganya dengan lebih baik, terutama dalam kehidupan sehari-hari.
So itu perkenalan dari saya. Kita masuk aja ya. Yes. Oke, nih Sis Oil nih kemarin tadi di videonya saya nonton bener-bener nggak tahu apa-apa katanya soal Jangan lihat casing. emang iya sih benar. Pertama kali dia cuma tiap kali nanya, pakai apa ya dok, pakai apa ya dok, gitu. Tapi lama-lama saya paksa dia untuk belajar. Karena kalau nggak belajar, cuma dengerin orang, akhirnya kita terombang-ambing. Jadi kita mesti punya motivasi untuk memperlengkapi diri sendiri dengan edukasi, dan itu bisa membantu orang lain. Ya, so mengenai tubuh kita akan melihat tubuh kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Dan kita karena ini menjadi sesuatu yang sehari-hari, so every time we take it for granted gitu, tanpa berpikir bahwa kita harus mempertimbangkan apapun yang masuk ke tubuh kita. Ya, apapun kita pikir hanya karena kata orang dan sebagainya, itu dengan mudahnya kita menggunakan apapun. Apalagi kalau udah saya itu suka sekali makan gorengan ya, FYI. Ya makanya saya selalu bilang dokter kadang-kadang untuk orang lain ya, bukan untuk diri sendiri. Karena memang yang nggak sehat itu enak ya. Siapa yang setuju di sini? Ya, tapi tubuh kita itu dari partikel yang terkecil sampai yang terbesar itu bekerja sama untuk membentuk satu sistem, ya. Jadi kita harus melihat tubuh kita sebagai satu kesatuan, nggak bisa cuma potongan-potongan. Nah, ilmu kedokteran sekarang punya kecenderungan untuk memotong-motong tubuh kita. Contohnya misalnya, maksudnya sih baik, saya percaya maksudnya baik, supaya setiap dari ahli medis itu fokus terhadap satu penyakit, satu organ. Tapi mereka kadang-kadang karena terlalu fokus jadi lupa bahwa tubuh itu sebetulnya satu kesatuan, dan tubuh itu selalu bereaksi terhadap apa yang mengenai apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Jadi tubuh terpotong-potong, ada ahli THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadinya seakan-akan tubuh hanya ini. Rambut. Tubuh hanya ini. Ya, lalu ilmu penyakit jantung, sehingga kesannya seluruh tubuh kita hanya jantung, ya. Dan karena sekarang itu memang terjadi sendiri-sendiri dan kita semua sibuk, jadi kadang-kadang banyak sekali kondisi di mana komunikasi juga agak sulit antara satu sistem dengan sistem yang lain. Maksudnya ahli medis ya, maksudnya bukan sistemnya, ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kembali tubuh itu dalam kacamata sistem. Jadi tubuh kita itu harus align antara satu sistem dengan sistem yang lain, ya. Tubuh kita itu kan ada sistem pencernaan. Di sistem pencernaan itu nyambung gitu ke atas, dari sini ke THT, dari telinga, hidung, tenggorokan. Ini kan tenggorokan sama tenggorokan itu kan buat makan ya. Kalau kerongkongan itu saya taunya bahasa Latinnya. Pokoknya Silakan biar kelihatan canggih. ada yang namanya laring, ada yang namanya faring. Ada yang untuk menelan, ada yang untuk bernafas, gitu kan maksudnya. Nah, jadi itu ada singgungan, nggak satu sistem tapi itu bersinggungan. Jadi dalam secara anatomi tubuh kita itu satu sistem tertutup. Yang kalau satu sistem kena, itu sistem yang lain juga bisa berdampak. Kalau ada orang sakit jantung, akhirnya sesak nafas karena jantung sama paru itu, padahal ini kan sistem kardiovaskular ya. Jantung dan pembuluh darah. Pernafasan adalah sistem paru dan teman-temannya. Tapi karena ini berhubungan, ya kan, ada pembuluh darah juga yang ke paru, sehingga mempengaruhi juga. So, makanya teman-teman penting sekali untuk melihat bahwa tubuh ini adalah satu kesatuan, ya. Nah, saya akan terangkan untuk approach di kedokteran. Ya, kalau teman-teman selama ini tahu yang obat, kalau ke lab itu periksa darah, ya, periksa darah pakai diambil darahnya gitu, itu namanya biochemistry karena kelihatan ya dari chemistry. Kalau teman-teman lihat essential oil ini sebenarnya juga termasuk dalam biochemistry sebetulnya. Karena kan emang ada kimianya, biarpun ini tumbuhan, ini natural, tapi dia punya rantai-rantai kimia. Ini bukan bahan kimia, ini natural, tapi tetap dia tersusun dari rantai-rantai kan. Kalau ingat nggak pelajaran SMA tuh, biologi ya, ada rantai-rantai kimia ya. Pas biologi aku suka nggak masuk. Oh, pantesan kamu nggak tahu apa-apa. Jujur. Ya, jadi itu
biochemistry. Jadi itu lebih yang biasanya terlihat. Lalu yang kedua adalah biomekanik. Biomekanik itu lebih yang berhubungan, namanya mekanik, berhubungan dengan sendi, otot, pergerakan ya. Dan biomekanik itu kalau teman-teman pernah dengar ahli chiropractor misalnya, kayak itu lebih ke aplikasinya ya. Tapi kalau lebih ke complementary alternatifnya, tapi kalau di conventional medicine itu banyak dihandle oleh dokter-dokter rehab medis ya, itu biomechanics. Lalu berikutnya adalah biomolekul. Biomolekul ini yang lebih kecil lagi. Ingat yang gambar sebelumnya tadi yang sistem ya, kalau kita mau balik ke sel dan sistem tadi ya, itu kan molekul itu sel ya. Jadi di yang lebih kecil lagi itu kan molekul. Nah, ini berarti adalah satu ilmu yang belajar soal molekul ini ya, jadi lebih kecil lagi, itu biomolekul. Dan sebetulnya biomolekul ini menjembatani pengertian dengan yang namanya biophysics yang tadi saya belajar itu, yang tadi saya bilang klinik bioresonansi itu adalah ilmunya biophysics, yaitu gelombang, frekuensi. Kalau teman-teman nanti belajar oil lebih banyak, saya di sini juga saya melihat ada beberapa expert yang join. Saya juga belajar bahwa di oil ini sebenarnya bukan cuma di oil, di semua sistem tubuh kita, di semua bahan makhluk hidup itu punya frekuensi tertentu. Ya, dan tubuh kita itu punya frekuensi tertentu yang menunjukkan normalnya berapa. Contoh ya, misalnya di hati, bukan di hati, ya, hati letaknya di sini. Iya, taunya di sini hati. Oh, udah pindah sekarang hati ya? Udah pindah ternyata, ya. Ternyata dia berbohong sama dikit. Ternyata dia di sini letaknya, makanya nggak ketemu kan? Makanya nggak bisa. Agak sulit menemukan jantung hati kan. Di sini frekuensi saya lupa jujur. Ya. Ini untuk organ hati normalnya adalah frekuensi 75 sampai 100 Hz misalnya. Nah, artinya apa? Artinya dengan frekuensi 75 sampai 100 hati bisa menjalankan fungsinya dengan normal. Nah, banyak sekali tadi sempat bilang kalau suka pamer katanya menurunkan frekuensi. Saya pernah dengar ada yang ngomong begitu. Nah, bagaimana dong Manado? Aduh iya lupa, maaf ya, susah. Ini memang udah dari genetik kayaknya agak susah gitu. Pantesan frekuensinya turun terus. Nah, berat badan naik. Ya. Nah, itu makanya kita mengupayakan bahan-bahan atau terapi-terapi yang mengembalikan frekuensi ke tadi misalnya hati 75 sampai 100. Karena dia itu banyak makan bukan makan racun, banyak makan sesuatu yang mengandung racun sehingga memberikan pressure kepada hatinya sehingga frekuensinya menjadi turun atau frekuensinya menjadi naik. Sehingga waktu frekuensinya turun atau naik, hatinya nggak bisa bekerja dengan bagus dong. Ya kan? Sehingga hatinya ini harus dikembalikan frekuensinya, kalau yang kelebihan diturunkan, kalau yang kerendahan dinaikkan. Sehingga dia bisa balik ke frekuensi yang 75 sampai 100 tadi. Caranya gimana? Macam-macam. Salah satunya dengan bisa menggunakan oil. Oh. Gitu, ya. Ya, mudah-mudahan frekuensi ya, nggak berat badan. Itu berusaha dan niat. Oke. Baik. Nggak semua dengan oil bisa hidup. Jadi Highlander tuh, cuman oil terus nggak ada matinya kan agak serem juga ya. Nah, itu yang namanya ilmu holistik. Ya, so teman-teman kalau ngelihat kesatuan tubuh kita sebagai satu kesatuan, nah makanya saya punya bukan channel Instagram, IG saya namanya Wellnessia, karena saya selalu melihat wellness itu sebagai sesuatu yang penting dan wellness itu bisa didekati dari pendekatan yang holistik, nggak cuma dari satu. Oil adalah salah satunya, tapi berbagai macam terutama perubahan lifestyle menjadi satu hal yang penting untuk untuk kesejahteraan kesehatan kita. Jadi nggak bisa pakai oil doang terus hidupnya nggak berubah gitu? Nggak bisa. Makan masih gorengan? Nggak bisa. Itu semua bekerja sama. Ini saya self talk juga ya. Terus look who's talking karena saya juga masih berusaha. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di PPT yang sekarang ada nih ditayangkan itu ada meditation, ada refleksologi, ada spa, ada yoga, ada naturopati, itu segala macam cara yang dipakai untuk kesejahteraan, lebih mensejahterakan tubuh kita.
ya. Tapi ini adalah sesuatu yang tentu saja komplimen dari apa yang sudah ada sekarang, conventional medicine, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mendekati soal sensori, ya. Tadi mana peppermint saya? Oke, permisi, sus. Oh iya, maaf. Ingat. Ini posesif sekali sama oilnya. Ya, bisa dimengerti sih. Dia jual tanah, Bo. Ya. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Kok tadi Ses bilang katanya cium-cium kok bisa sampai leher, padahal itu kan di hidung ya. Bisa sampai leher, cuma dihirup, cuma di-diffuse, kok bisa mempengaruhi ya. Kalau teman-teman lihat di anatomi yang terpampang di layar ini, kita akan lihat bersama dari hidung ya. Dari hidung di sebelah kanan tuh ada diperbesar ya. Di sebelah kanan tuh ada yang diperbesar, itu adalah apa yang ada dalam hidung kita. Jadi waktu kita menghirup, Ikutin biar pintar. pinter bayar Bo kuliah. Oh, oke. Sekolah aja nggak masuk kuliah. Ya, waktu kita menghirup, lalu kemudian di sini aromatik molekul. Jadi ini nggak cuman asal kehirup lalu ini bisa kecium dan kehirup karena apa? Karena di dalam botol ini ada molekul peppermint yang hidup. Dan waktu kita hirup itu terhirup dan kemudian nempel di reseptor. Reseptor tuh kayak kalau kunci ya ada apa tuh? Ada rumah kunci, ada kuncinya kan. Rumah kuncinya itu reseptor namanya. Nah, molekul tadi nempel di reseptor tadi kayak kunci. Ya, dan diterima. Dan karena hidung ini dekat dengan organ otak kita, terutama di sini, kalau di sini teman-teman lihat di situ dibilang adalah limbic system kita. Yang limbic system itu nanti fungsinya macam-macam, untuk emosi, juga untuk macam-macam lah, untuk behavior dan sebagainya, sehingga saya juga percaya di sini juga ada ahli-ahlinya untuk emotion, oil emotion, itu juga memberikan efek. Dan juga memberikan efek karena ini kan di sini tadi saya bilang ini kan isinya kan juga secara natural ada bahan-bahan yang diterima. Obat itu juga isinya kan bahan kimia. Ya, maksudnya tapi bahan kimia yang dipelajari dari mana? Dipelajari dari rantai kimia yang hidup. Yang tadinya ada kemudian dimodifikasi sehingga makanya namanya chemical, bahan kimia. Tapi kalau yang natural ini itu adalah bahan kimia yang atau rantai kimia yang emang langsung dari pohon, dari daunnya ya, seperti itu. Nah, jadi waktu kita hirup dia nempel dan kemudian secara cepat dalam hitungan detik dia masuk ke dalam sistem otak kita dan kemudian terabsorb dan kemudian masuk ke tubuh kita dan memberikan sensasi-sensasi yang diinginkan atau terapi yang diinginkan. Makanya untuk misalnya peppermint nih, saya suka pakai, saya tuh sering sekali migrain terus terang. Mungkin ada sesuatu di saraf saya sini, saya selain saya pakai Valor, saya juga pakai peppermint untuk merilekskan karena kan ototnya cenderung tension ya, cenderung keras gitu kan. Sehingga saya buat massage di sini. Lalu di sini saya juga tahu di sini ada raindrop teknik dan sebagainya yang digunakan juga untuk merelaksasi otot juga dan kemudian untuk alignment dari tulang belakang juga. Dan itu kerjanya semuanya adalah lewat diabsorb dari kulit. Karena apa? Karena ini adalah sebetulnya molekul yang hidup, ya. Nah, tentu saja caranya gimana? Ya tentu saja harus belajar. Nah, waktu aku penasaran, tadi kan ngomong ini dalamnya kan hidup. Jadi kalau misalnya make terus kita ajak ngobrol gitu kan, kayak mamaku kan suka banget kembang nih, anggrek-anggreknya gitu kan banyak. Dia suka sambil nyanyi tuh. Dia sambil ajak nyanyi, sambil aduh cantiknya kamu. Kalau kita waktu make tuh kita bilang, "Hai, peppermint buat aku lebih baik." Boleh nggak kayak gitu-gitu? boleh. Gitu, Boleh gitu aja. ya? Saya sendiri juga melakukan itu terus terang Ah. dalam hati karena saya kuat sekali dalam self talk saya sehingga saya banyak sekali berbicara kepada apapun itu, bahkan pada gadget saya juga berbicara pada gadget saya karena saya percaya semua frekuensi yang kita alirkan baik itu juga pasti akan diterima baik. Kalaupun ada yang tidak baik, saya selalu percaya frekuensi itu akan pelan-pelan akan tersingkirkan dan itu akan memberi pembelajaran kepada kita. Oke. Ya, jadi mau diajak ngomong boleh aja ya, asal ya hati-hati ya, jangan ngomong di depan yang orang nggak ngerti, ntar disangkainnya ini sudah tadi cantik tapi kok gila ya gitu kan.
Jadi ya hati-hati. Ya, oke. Balik lagi, kita ngomong sekarang soal studi, ya. Apa yang studi katakan mengenai aromaterapi? Buat saya ini penting karena secara pribadi saya suka dan saya percaya. Tapi sebagai seorang dokter saya nggak bisa menelan itu saja mentah-mentah karena saya bertanggung jawab untuk apa yang saya katakan dan apa yang saya berikan kepada orang-orang yang mendekati saya dan bertanya sebaiknya saya pakai apa ya gitu. Jadi saya butuh sesuatu untuk mendukung saya dalam memberikan pendapat. Kayak waktu mendekati dan kemudian tanya ke saya gitu, kira-kira pakai apa ya waktu itu kan. Tentu saja itu bukan kira-kira cap cip cup kembang kuncup gitu, kira-kira pakai apa gitu, tapi dari apa yang saya baca, dari apa yang saya pelajari dan kemudian saya memberikan masukan, dicoba aja ini dulu kira-kira cocok apa enggak dengan kondisi waktu itu. Nah, ini adalah apa yang studi katakan mengenai aromaterapi. Jadi ada clinical trials bahwa di sini katanya ada massage Roman chamomile essential oil itu menurunkan anxiety ya. Di situ nanti teman-teman, nanti kalau misalnya butuh PPT-nya boleh nanti minta aja ya ke saya ya. Jadi PPT tukar oil ya? Semua boleh. Oh, jangan. Dan kemudian di sini untuk kemoterapi breast cancer ada yang pakai essential oil ginger, itu juga menurunkan rasa mualnya. Nah, itu semua ada studinya. Jadi studi-studi ini penting untuk memberikan masukan kepada kita. Mungkin aja apa yang dikatakan studi ini nggak cocok sama kita, ya kan? Karena ini kan tentu saja sampelnya kan juga dan ada kriteria tertentu dan kita nggak bisa hanya mengambil konklusinya saja. Pasti dalam satu studi ada latar belakangnya. Kenapa akhirnya mengeluarkan konklusi yang seperti itu. Tapi at least satu studi bisa memberikan satu masukan bahwa ini sudah pernah dicobakan di orang dan ini bermanfaat. Sehingga kalau di orang dengan jumlah sampel tertentu, karena setiap studi itu ada sampel minimum ya, dengan sampel minimum tertentu aja bermanfaat, mungkin itu juga akan bermanfaat dalam tubuh kita. Ya, jadi itu adalah pentingnya studi. Lalu berikutnya yang berikutnya nih ada lagi tambahan nih soal risk yang dilaporkan dari aromaterapi. Ya, di sini dibilang kalau memang ada beberapa risk seperti allergic reaction di sini dibilang, tapi kebanyakan dibilang semuanya ini risknya tuh kecil. Oh, oke. Ya tentu saja setiap dari tubuh kita harus memberikan reaksi, ada aksi, ada reaksi. Tapi tidak semua tubuh kita itu bisa menerima. Jadi saya selalu menyarankan pada saat memulai menggunakan oil, terutama oil-oil yang cukup panas ya, seperti peppermint ini cukup panas sih. Kalau memang baru mau coba, boleh di-dilute dulu. Dilute tuh maksudnya diencerin, jangan langsung. Apalagi kalau udah buat anak. Apa? Diencerin ada carrier oil namanya. Oh, oke. Ya. Produknya yang living juga ada kok carrier oilnya ya. Oh, khusus. Oke. Ya, jadi itu Belum bisa beli. ya belum beli. Nanti Siap. beli ya di sini. Siap. Nah, jadi itu bisa diencerkan dan kemudian dicobakan. Kalau emang terutama nih buat teman-teman di sini yang punya kulit yang sensitif ya, yang udah tahu kulitnya sensitif dan banyak alergi, seperti misalnya antibiotiknya alergi, banyak minum obat juga alergi. Mungkin saja apa yang kena ke tubuh kita bisa memberikan alergi, tapi mendingan dicoba dulu. Tapi buat saya punya beberapa kasus, ini bukan studi, ini pengalaman pribadi ya. Beberapa kasus klien-klien saya yang saya tahu sangat sensitif, saya beri ini sih even nggak di-dilute juga oke. Oh, okay. Ya, jadi karena ini memang kalau saya lihat untuk essential oil ini memang karena dia natural banget ya, harusnya memberikan reaksi yang juga sangat minimal. Saya nggak bilang nol, karena kita nggak pernah tahu, tapi sangat minimal. Ya. Jadi ketebalan kulit bukan semata-mata ini ya ukurannya, tolak ukur bukan ya, sensitivitas. Tebal kulit, sensitif hatinya nggak ngaruh juga. Ntar lagi curhat nih kayak saya. Iya, jadi mendingan saya terus aja daripada dengerin curhatnya nanti bisa sampai besok kita. Oke, lalu berikutnya untuk melihat oil mana yang cocok, ya. Untuk melihat oil mana yang cocok, nah itu yang pertama Ini basic knowledge. Itu Apa sebabnya pengetahuan dasar. Oh,
pengetahuan dasar ya. Itu penting. Makanya saya sangat menghargai selamat nih Sis ya bikin YouTube sendiri dan Kan mau bagi baju dengan buat yang dan lain. dengan tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mengedukasi, men-sharingkan. Karena apa? Untuk tahu oil mana yang cocok, nggak ada resep yang lain selain belajar dulu. Baca yang banyak. Coba berusaha untuk dengar sharing orang. Tar Tapi dulu, baca. Emang ada buku-bukunya? ada. Nanti kita bisa Dari diskusi mana? lagi. Dari yang living ada? Dari yang living ada. Oh, Kalau oke. ya jujurnya saya sebelum ini saya banyak baca buku yang bukan yang living. Oh, Karena memang sebelum itu tahun 2000-an awal kan memang belum tahu ya gitu soal. Cuma tahu ada produk yang living tapi nggak bersentuhan langsung dengan bermacam-macam produknya dan nggak tahu juga kalau yang living punya produk edukasi seperti itu. Oh. Tapi sejak akhirnya saya diajak sama Ma Oil untuk gabung dan kemudian tahu banyak, oh ternyata ada buku-bukunya. Jadi bisa belajar dari situ. Nanti pinjem ya, Budok. Beli oil sanggup, beli buku nggak sanggup. Ketahuan sekali, malas. Oke, lalu yang kedua ya, complementary. Ini adalah satu usaha complementary ya. Kalau usaha complementary, even saya nggak bilang terapi ya. Kita berusaha untuk kita lay low, maksudnya karena ini adalah sesuatu yang berusaha untuk membantu meningkatkan kualitas hidup. So this is complementary. Complementary artinya apa? Kalau emang udah sakit sampai muntah-muntah ya, sampai muntah-muntah berhari-hari, demam berhari-hari, janganlah cuma oles-oles digest sama oles-oles peppermint di tulang belakang. Maksudnya kalau udah berhari-hari, apalagi di musim di depan di luar sana lagi pandemi, ya mungkin ada baiknya konsultasi, bukan ada baiknya, harus konsultasi ke ahli medis. Ini bisa dipakai sebagai complementary, tapi terapi yang harusnya ada ya harus dijalankan. Ya, jadi kalau udah sesek nafas, udah sampai ngik bunyinya, mau cium arsi, mau cium 3 botol, iya nggak bakal ada efeknya. Caranya apa? Ke UGD ya. So itu yang paling penting. Jadi coba teman-teman, saya percaya di sini banyak yang saya juga terbantu oleh oil dan saya juga percaya di sini banyak sekali yang sangat terbantu oleh essential oil. Tapi please jangan naif. Maksudnya ya kita pakai semuanya pada tempatnya ya. Lalu kemudian yang paling penting yang juga mesti diperhatikan, your body knows well. Jadi tubuh kita itu yang paling tahu apa yang paling kita butuhkan. Jadi be attentive to your body, ya. Berusahalah untuk memperhatikan. Misalnya kalau kita udah mulai sering berasa nggak enak pencernaan, tapi kemudian kita cuekin, biasalah begini, pasti akan tambah parah nantinya. So waktu itu terjadi dan kemudian kalau saya sih tubuh saya karena saya juga tahu ya, saya belajar, lalu tuh saya juga tahu kapan saya harus menggunakan tadi complementary, ini kira-kira situasi yang cocok nggak ya untuk saya memakai oil. Saya tahu dan waktu saya melihat oil saya gitu, saya kira-kira tahu gitu. Oke, untuk pencernaan kan bukan cuman ginger, bukan cuman itu kan ada beberapa ya. Jadi saya kira-kira tahu. Biasanya sih saya pakai digest, tapi ada situasi tertentu. Ada situasi tertentu saya tuh maunya bukan digest. Kayaknya enakan pakai ginger. Padahal di dalamnya digest ada gingernya. Gitu. Jadi saya pikir kayaknya kali ini kok tubuh saya lebih pengen ginger. Nah, itu maksudnya knows your body well. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Budok. Baik. Ya. Lanjut ya. Ini kayaknya session terakhir dan mungkin ini menarik karena saya juga mau bermain-main sedikit dengan tangan Y yang moleh ini. Ya. So, jadi gimana cara taunya oil yang cocok selain tadi? Itu yang paling penting nih. Ini tools yang saya pakai untuk mengecek bioenergetika. Jadi ini ya, ingat ya, ini adalah bioenergetika. Ini bukan diagnosa. Ya, saya seorang dokter, saya bisa menegakkan diagnosa, tapi tidak dengan cara ini.
Ini hanya membantu saya untuk memikirkan apa yang saya bisa berikan sebagai complementary dari diagnosa yang saya tegakkan. Tapi teman-teman yang bukan dokter, please, ini bukan diagnosa, karena that is not your playground ya, maksudnya jangan coba-coba gitu maksudnya ya. Nah di sini teman-teman, terutama di Young Living yang udah lama ini, saya pernah lihat Ma Oil punya satu alat tuh yang namanya Saito. Nah saya ngelihat dan saya baca hasilnya, dan itu bisa cukup untuk melihat situasi energetikamu saat itu. Ya, jadi situasi badanmu saat itu kondisinya lagi gimana, lagi kurang ini, ada stresor di mana, apakah di hati, apakah di imun, apakah di mana gitu ya. Bisa bantu ya? Itu bisa bantu pakai Saito ya. Tapi saya jarang bermain dengan itu, jadi saya harus beli. nggak harus belilah, maksudnya Karena harus konsul kali ya, kali yang ngerti betul, ya. maksudnya kalau itu tidak digunakan secara efektif cuman buat meriksa keluarga doang ya buat apa? Kalau misalnya mau beli sesuatu yang seperti itu ya dipakai untuk ke khalayak ramai, untuk ke apa namanya, kepentingan khalayak ramai lah. Nah yang kedua tensor, saya nggak bawa tensornya saat ini, tapi tensor itu adalah satu alat yang saya pelajari waktu saya ambil kursusnya waktu itu. Yang bisa menentukan apakah tubuh kita cocok atau tidak dengan sesuatu yang dipaparkan. Jadi karena tadi konteksnya adalah ini adalah molekul hidup, jadi kan dia pasti mengeluarkan frekuensi dan mengeluarkan energi. Tubuh kita juga hidup, pasti juga mengeluarkan satu energi, ya kan? Jadi energi kita dipaparkan dengan energinya oil ini, lalu ada tensor di tengahnya yang bisa mengecek apa kecocokan itu. Ya, itu adalah tensor. Saya nggak akan. Lalu yang ketiga yang namanya kinesiologi. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Ada teman-teman dokter nggak di sini ya? Saya tidak ngomong konteks kinesiologi dalam konteks conventional medicine ya. Karena kalau dalam konteks conventional medicine ini off banget. Ini agak masih diperdebatkan. Ya, tapi dalam praktek di dalam holistic medicine yang saya belajar, bahkan ini sudah ada studinya, udah dipakai lebih dari kayaknya 1 juta orang lebih ya untuk memberikan satu bantuan cek bioenergetika, yaitu menggunakan otot. Ya, otot kita ini adalah bagian tubuh kita, ya kan? Mulai grogi di Ya. Sehingga otot bisa menjadi satu sarana di mana kita bisa melihat atau representasi dari kondisi tubuh kita apabila kita memaparkan tubuh kita dengan sesuatu. Ya, saya akan menggunakan satu metode yang namanya applied kinesiology. So this is not kinesiology conventional, this is applied kinesiology. Ya, aplikasi. Sampai tegang. Kalau nanti aku tekan nanti saya tahan ya, tapi jangan dihentak ya, Yes. yang biasa aja. Tahan. Iya, oke. Tahan. Iya. Udah tahan kan? Udah. Tahan. Ya, jadi tadi teman-teman lihat waktu ada saya beginiin ototnya itu dia tadi ada begini sama ada begini ya? Ada begini dan ada tek, begini. tek, tek, Jadi ada begini tek, itu kayak mengecilkan. Ini kan otot itu kan kayak serabut ya, kayak pernah makan empal dong. Itu kan kayak serabut ya. Nah, jadi waktu kita kecilkan itu, ini makanya namanya bioinformatika, maksudnya informasi. Jadi waktu kita memberikan itu dengan taktil itu, dengan satu sentuhan, waktu dia bisa menangkap informasi itu, dan waktu dikecilkan maka dia melemah. Aduh, dia melemah. Tapi kemudian waktu kita gedein lagi, kita koreksi, kita kembalikan, dia menguat lagi. Contoh lain, ulangi saya ya, Ses. Iya. Bilang ya. Iya. Tahan. Yes. Iya. Bilang tidak. Tidak. Tahan. Kayak Bilang ada ya. aliran darah gitu yang bikin Bilang ya. Tahan. Oke. Ya, waktu saya bilang tidak, rasanya apa, Sus? Kayak ada yang ngalir terus kayak gitu, kayak lemes. Nah, itu sebabnya. Makanya saya juga sekali lagi mau mengulangi, tadi saya bicara penting sekali. Makanya segala teori soal seminar motivasi lah, apalah ini itulah. Tapi yang terlebih penting adalah waktu kita mempercayai satu hal,
tubuh kita akan memberikan satu kerjasama yang luar biasa untuk memberikan satu kekuatan dalam kita mencapai itu. Tapi waktu kita bilang tidak, artinya kita nggak percaya, kita nggak mau usaha, segala negativity yang jadi blocking, Oke. ya tentu saja semua itu tidak akan melancarkan. Tunggu belum, mau coba pakai oil nggak? Oh iya. Nah. Oh bisa pakai oil. Oh iya ya. Nah, tadi kan ini kan terjadi karena mau tahu oil mana yang cocok. Nah, sehingga dengan dasar tadi saya menggunakan oil mana yang cocok untuk sesaat ini. Asik. Ya, saya asal aja ya. Emang saat ini, emang kalau besok bisa berubah? Bisa berubah, tapi memang tidak kayak berubahnya naik turun gimana gitu. Tapi berubahnya mungkin ya sedikit-sedikit, tapi benar-benar ada situasi yang bisa mempengaruhi apakah kita cocok apa enggak. Oke. Contoh aja ya. Coba pegang. Ya. Nggak usah, pakai tangan nggak boleh kiri. tahu. Oh ya. Kayak ngambil undian door prize. Oke, tahan. Udah tahan? Udah. Oke, tahan. Serius? Iya. Oke. Dokter. Damai. Terus ini deh. Oke. Oke. Tahan. Tahan. Lebih kuat kan? Iya. Kok lucu? Sedang sendiri dia. So tadi saya dua nih. Ini adalah Valor. Kayaknya saat ini butuh sekali banyak Valor untuk memberikan dia punya. Dan yang tadi yang nggak cocok itu Juva Cleanse. Oh oke. Ya, Juva Cleanse. Tapi bukan berarti ini nggak cocok untuk selamanya. Hari tapi ini. ini kondisi saat ini atau mungkin hari ini atau mungkin saat ini gitu. Seselagi nggak butuh Juva Oke. Cleanse. Jadi tiap hari bisa beda ya? Bisa Jadi beda. harus coba terus. Oh oke. Nah, itu sebabnya itu bisa digunakan, dicoba aja. Kalau misalnya ada gini, teori dasarnya adalah kalau kita sesuatu yang negatif itu biasanya akan melemahkan. Dan biasanya kalau itu nggak cocok, tadi misalnya tidak itu ada tetap kuat, atau iya itu juga, atau kita nggak bisa menemukan bedanya, minum air itu sebagai koreksi. Itu mungkin kadang-kadang kalau tubuh kita dehidrasi itu bisa mengacaukan dia punya informatika juga ya. Itu cuma tips-tips doang, tapi tentu saja kalau cuma semudah itu ya saya nggak perlu belajar jauh-jauh ya untuk dokter belajar. belajar kemana? Waktu itu saya belajar ini di Jerman, waktu itu kursusnya, tapi ya dengan Pantesan saya ke Manado nggak pinter-pinter. Jerman jauh banget. tapi ya dengan tentu saja dengan jam latihan juga ke pasien-pasien saya yang saya juga bantu. Saya juga bantu cek dengan sistem ini waktu saya mengobati mereka dengan conventional medicine. Alright. Informasinya luar biasa Saya banget. kembalikan ya Ses, jadi Ya, saya iya nggak dong. dilaporkan ke polisi. Iya. Tadi kan ada yang udah dipilih, mana yang sudah dipilih? Boleh. Ambil. Ya, silakan. Ngomong dulu sih langsung. Iya, saya masih ini loh, masih gemeteran. Happy ternyata ya. Kayaknya itu dari saya. Penting sekali untuk ingat bahwa nature itself is the best physician. So, tubuh kita mampu memberikan satu reaksi atau informasi apa yang kita butuhkan. Dan alam akan selalu membantu kita untuk meningkatkan, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu menciptakan kita tuh bukan cuma nih diciptakan terus hidup gitu aja. Sebelum kita diciptakan, bahkan sebelumnya udah banyak yang diciptakan dulu sebagai support. So, nature itself, kata Hippocrates, adalah the best physician. So, teman-teman, jangan takut untuk mencoba, tapi juga jangan kebablasan. Kalau kita nggak belajar, ya kita akan bablas. Oke? Kayaknya itu aja deh sementara. Ini terakhir. Yes. Info dari saya. So, ada beberapa artikel soal master response test ini udah saya go live di liabrasali.com. Di liabrasali.com dan bisa dibaca di situ kalau teman-teman mau baca. Oke. Sekarang kita mau bilang thank you dulu nih sama Bu Dok. Sekali lagi thank you banget buat ilmunya yang sudah Terima dipelajari kasih. sekian tahun. Dan sekarang bisa, nggak mungkin lah ya ilmu yang dipelajari tahunan terus bisa disampaikan hanya ini kita perjumpaan cuma 1,5 jam ke depan. Jadi ya terima kasih untuk membuat saya mau banyak belajar lagi. Karena memang ya Sus Oil Series ini memang saya bikin untuk saya mau belajar lebih lagi.
Terus pantengin channelnya Sus Oil. Terus follow kita punya account IG, Facebook dari Ma Oil, Wellnessia, dan juga Sus Oil. Thank you banget buat kesempatan kita bisa sharing hari ini. This is our first time launching di YouTube and then Zoom. Jadi mohon maaf untuk segala hal yang mungkin terjadi kesalahan-kesalahan di luar kendali kami, yaitu teknis-teknis atau apapun juga. Kami akan coba untuk memperbaikinya dan ke depan kami akan berusaha bersama-sama mengedukasi saya sendiri dan juga teman-teman Sus Oil yang lainnya di luar sana untuk kita bisa menggunakan essential oil ini dengan optimal dan membuat kualitas hidup kita lebih baik. Terus pantengin dan selamat menjalani sisa hari ini. Sampai berjumpa di Sus Oil series yang lainnya. Bye!